Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan mengenalkan bagaimana cara membuat tampilan untuk mode landscape dan bagaimana cara membuat tampilan dengan ukuran tablet atau disebut sebagai multiple screen size ya. Contohnya adalah tablet, TV, otomotif dan sebagainya. Dan juga bagaimana cara membuat aplikasi dengan berbagai bahasa atau bisa disebut sebagai localization. Oke, kalau begitu kita langsung saja mulai dari yang pertama, bagaimana membuat tampilan dengan mode landscape. Jadi kita melanjutkan project yang sebelumnya, yaitu project Sportcard Example, di mana project ini adalah project mengenal dengan material card dan color, dan juga pengenalan untuk mode swipe dan juga mode drag and drop, ya, yaitu mode menggunakan item touch helper. Nah, kita akan lanjutkan project Sportcard Example ini dengan penambahan ukuran tampilan pada tablet dan juga mode landscape dan juga penambahan beberapa bahasa pada aplikasi yang disebut sebagai localization. Saya mulai saja langsung. Pertama saya mulai dari bagian resource, di bagian res, kemudian di bagian res ini saya klik kanan, kemudian saya pilih new, kemudian saya pilih Android resource files. Kemudian di bagian file name-nya saya langsung membuat nama filenya adalah integers. Ya, pemilihan resource type-nya saya menggunakan gunakan values. Kemudian saya langsung saja klik OK. Kemudian langsung dibuatkan integers.xml yang ada di folder values seperti ini ya. Kemudian kita langsung dibuatkan otomatis tag resource. Kita bisa tambahkan saja di sini beberapa atribut. Saya tambahkan nama atributnya langsung saja di sini. Saya beri saja langsung integer. Nama integernya saya mungkin beri nama grid column count. Karena ini adalah menyesuaikan dengan angka kolom yang akan kita tampilkan di layar device. Jadi di sini saya beri nama, tipe datanya adalah integer, namanya adalah grid underscore column underscore count ya. Jadi jumlah gridnya akan kita tampilkan. Di sini saya beri nilai 1 saja. Kemudian saya juga akan buat integers juga. Jadi di bagian values ya, saya langsung saja klik kanan new, kemudian pilih values resource file. Karena saya langsung pilih di values, jadi langsung klik kanannya, pemilihannya berbeda dengan yang tadi. Kalau di bagian res kita klik kanan new, ini Android resource file. Tapi kalau kita langsung ke bagian values, itu kita klik kanan, pilih new, dia langsung ke values karena ini berada di folder values. Kita pilih yang ini aja supaya mempercepat values resource file. Jadi untuk yang resource type-nya tidak ada lagi pilihan mau values, XML, transition, animation dan lainnya. Jadi dia langsung mengacu ke values. Jadi tidak ada lagi pilihan combo box yang bernama values, yang bernama resource type ya. Tadi kan kita resource type-nya memilih values. Nah, ini file name-nya kita beri nama yang sama saja, integers, tapi yang berbeda dengan yang sebelumnya adalah kita akan menambahkan sebuah qualifier di sini. Available qualifier-nya adalah kita mencoba untuk memberikan filter dengan mode landscape, yaitu di bagian orientation. Kemudian kita pilih panah kanan, kita masukkan menjadi qualifier-nya, yaitu kita melibatkan yang namanya adalah orientation. Orientation-nya di sini ada pemilihan screen orientation. Kita pilih yang mode landscape. Pada dasarnya defaultnya adalah portrait. Nah, yang ini yang mau kita ubah adalah mode landscape-nya. Nah, ketika kita mengubah mode landscape, maka directory name-nya akan berubah nama juga menjadi akhiran -len. Artinya adalah ini untuk values yang mode orientation-nya adalah len, yaitu landscape. Oke, kemudian langsung saja kita klik OK ya. Nanti integersnya ada
penambahan, yaitu ada dua. Artinya ada dua nih, ada integer biasa sama integer yang untuk orientationnya adalah landscape. Nah, kita samakan saja. Jadi yang bagian integersnya itu copy saja yang sudah pernah kita buat tadi. Saya kopikan, kemudian saya paste ke bagian resource untuk yang land ya, mode landscape. Perbedaannya adalah kalau mode landscape gridnya ini lebih besar, jadi tampilannya itu bukan hanya satu kolom, tapi kalau mode landscape itu width-nya akan lebih lebar, sehingga mungkin grid kolom count-nya kita perbesar, kita naikkan menjadi 2 kali lipat, jadi 2. Berbeda yang tadi 1, kalau landscape 2. Oke. Jadi sampai saat ini kita sudah punya 2 file integer yang mode biasa, yaitu mode defaultnya adalah portrait, dan mode yang kedua adalah mode landscape ya. Perbedaannya di angkanya, jumlah kolomnya untuk gridnya yang biasa itu 1, yang mode landscape itu ada 2. Sekarang kita ke bagian main activity. Kita akan manfaatkan untuk penggunaan integer XML ini ke dalam main activity untuk merubah tampilan grid kolomnya. Jadi di recycle view itu bisa kita ubah ke dalam bentuk grid, mau berapa kolom, mau 1 kolom atau mau 2 kolom atau 3 kolom dan sebagainya. Oke, kita akan membaca dulu variabel integer yang ada di dalam values, resource values. Jadi caranya adalah tinggal kita tambahkan saja, mungkin di bagian di sini ya. Saya akan coba buat int tipe datanya integer, itu adalah nama variabelnya, kita coba beri nama grid column count. Mungkin saya beri nama grid column count seperti ini. Variabel ini akan membaca resource dari file integer XML yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kita tinggal panggil saja function get resource, kemudian get integer ya, kita ambil integer yang integer XML ini, kemudian kita mau ambil tipe data integer dengan nama r titik integer titik, nama integernya adalah grid column count ya. Oke. Nah, dia akan otomatis mengambil nilai variabel integer ini. Kalau modenya adalah portrait, dia akan ambil yang ada di integer yang XML yang tidak ada dalam kurung len. Kalau dia sedang mode landscape, dia akan ngambil yang ada di sini. Jadi dia akan menyesuaikan. Jadi tenang saja, dia akan menyesuaikan mode apa pada saat itu. Kalau modenya adalah defaultnya portrait, dia ngambil yang ada di sini 1. Kalau ada yang di mode landscape, berarti dia ngambil yang angka 2. Oke. Ini sudah otomatis. Sekarang kita akan coba set recycle view yang sudah ada itu ke dalam bentuk grid layout. Jadi kita akan coba lihat di bagian sini. Nah, ini kita komen saja, tinggal Ctrl/, kemudian kita tinggal set rvspot.set layout managernya, tidak lagi menggunakan new linear layout manager, tapi menggunakan grid, yaitu new kemudian grid layout manager. Nah, kemudian layout managernya apa? Konteksnya adalah this, kemudian jumlah kolom grid yang akan ditampilkan mengacu kepada variabel yang baru saja kita definisikan, yaitu grid column count. Oke. Selanjutnya saya akan coba melakukan pengecekan apabila jumlah gridnya itu lebih dari 1, artinya 2, 3, 4 kolom dan seterusnya, maka fungsi swipe-nya kita matikan. Kalau dia hanya 1 saja jumlah kolomnya, kolom gridnya, maka kita bisa mengaktifkan atau mengizinkan swipe untuk di recycle view-nya. Jadi kita perlu pengecekan dulu. Jadi mungkin kita bisa set di sebelum item toast helper ini dieksekusi, maka kita akan lakukan pengecekan. Jadi int mungkin kita beri definisikan dulu sebuah variabel, mungkin swipe there's ya. Mungkin saya buat if di sini, if grid column count
Kalau lebih dari 1, maka artinya jumlah gridnya itu 2, 3, 4 dan seterusnya. Maka kita lakukan disable untuk fungsi swipe untuk meremove data swipe kiri maupun swipe kanan. Jadi mungkin swipe dirsnya sama dengan 0 saja. Kemudian else selain itu maka swipe dirsnya itu mengacu kepada item touch helper titik yaitu swipe ke kiri yaitu titik left, atau bisa juga item touch helper swipe-nya ke kanan yaitu titik right. Oke. Kemudian kita modifikasi sedikit untuk bagian item touch helper. Di sini dia membaca swipe dirsnya itu item touch helper left dan right. Kita hapus, kita ganti menjadi variabel swipe dirs ya. Jadi biar automatic baca yang ada di pengecekan di atas. Kalau memang dia 0 ya 0. Kalau memang dia bisa diizinkan itu ini left sama right. Oke. Kalau gitu saya coba run ke device Android saya dulu. Jadi di sini sudah terhubung, saya tinggal run kembali aplikasinya. Ini masih proses Gradle untuk melakukan instalasi aplikasi ke device Android saya. Oke. Oke, ini masih proses Gradle ya. Ya, ini proses installing. Ya, ini sudah selesai installing. Saya tampilkan device yang baru saja saya install di device ini ya. Seperti biasa, datanya sama, tidak ada yang diubah. Tapi yang menjadi perbedaan adalah kalau saya ubah ke mode landscape seperti ini ya. Nah, ini baru saja saya ubah ke mode landscape. Saya rotate device saya. Ini saya ubah ke portrait, ini saya ubah ke landscape. Itu terlihat perbedaannya. Lihat jumlah grid kolom count-nya. Ya, ini berubah menjadi dua kolom. Sedangkan kalau saya ubah ke mode portrait, dia akan menjadi 1 kolom. Dia akan membaca file integer ini. Integer di sini adalah mode defaultnya portrait, kalau yang ini untuk yang landscape. Maka dia akan mengacu kepada angka ini. 2, kalau ini 1 ya. Bisa saja kita ubah 3 ya. Misalnya saya ubah menjadi angka 3. Yang terjadi adalah kalau mode landscape-nya aktif, maka jumlah kolomnya akan menjadi 3 bukan lagi 2 ya. Oke, ini saya coba jalankan kalau bagaimana kita mengubahnya menjadi angka 3 ya. Oke, ini saya tampilkan, ini mode portrait ya, mode default. Kemudian saya rotate device saya ke mode landscape, maka dia akan berubah jadi angka 3. Jumlah kolomnya menjadi 3. Dan kalau mode gridnya lebih dari 1 ini, maka tidak bisa melakukan penghapusan. Saya coba swipe left, swipe ke kiri, swipe ke kanan, left right, itu nggak bisa. Ini saya tadi terklik ya, jadi masuk detail, ini masuk detail ya. Oke, jadi nggak diizinkan untuk swipe left dan swipe right untuk menghapus data. Tapi kalau untuk mode portrait seperti ini diizinkan ya. Nah, ini hapus ya, ini hapus seperti ini, reset data lagi. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk mode landscape yang sudah kita atur. Ini saya kembalikan lagi ke angka 2. Kemudian saya akan lanjut bagaimana membuat sebuah tampilan dengan ukuran screen yang berbeda-beda. Bagaimana aplikasi kita itu mendukung multiple screen size seperti tablet. Oke, kalau begitu saya langsung saja membuat tampilan untuk tablet. Nah, di bagian values sama, kita akan coba buat file integers lagi untuk yang ketiga kalinya, tapi menggunakan qualifier yang berbeda. Jadi di bagian values klik kanan saja, kemudian pilih news, kemudian pilih value resource file. Di file name-nya kita berikan nama yang sama, yaitu integers ya. Kemudian
di bagian available qualifiers-nya di sini kita memilih atribut yang namanya adalah smallest screen width. Jadi di sini ada smallest screen width. Jadi kita pilih panah kanan, kita masukkan menjadi qualifier yang kita pilih. Kemudian di sini adalah smallest screen width. Jadi pada dasarnya tablet itu ukuran width yang paling kecil itu adalah di angka 600 dp. Ya, tidak ada tablet dengan ukuran width kurang dari 600 dp. Jadi patokannya adalah kalau itu tablet setidaknya width-nya itu paling kecil 600 dp. Jadi kita set saja 600. Ketika kita beri angka 600, maka akan berubah menjadi direktorinya values min sw 600 dp. Artinya adalah akhiran sw ini adalah screen width dengan ukuran 600 dp. Kemudian kita langsung saja klik OK. Nanti otomatis kalau dia mendeteksi bahwa ukuran layout device-nya itu ternyata 600 dp ke atas, maka itu dianggap sebagai integers yang ini, yang ketiga ini ya, dia akan membaca yang ini. Oke, kemudian kita copy paste saja sebetulnya integers yang ini. Kita copy, kemudian kita paste ke sini saja. Ya, karena kita cuma satu variabel. Nah, selanjutnya tablet itu juga ada mode landscape. Jadi yang ini adalah mode portrait. Kita akan buat juga untuk mode landscape-nya. Jadi di bagian values sama, klik kanan, kemudian pilih new values resource file. Kemudian kita beri nama sama juga integers. Kemudian perbedaannya adalah untuk tablet berarti small screen width-nya kita masukkan yaitu 600 dp. Kemudian tidak hanya ini, kita juga membuat mode orientation-nya, kita masukkan orientation-nya adalah landscape. Jadi nanti nama directory name-nya adalah values min sw 600 dp min land ya. Jadi mode screen width-nya 600 dp dan modenya adalah landscape. Kemudian kita klik OK. Ini adalah mode landscape dengan tablet ukuran 600 dp. Kita copy saja integers-nya. Ya, mode landscape biasanya lebih luas lagi ya untuk tampilan kolomnya. Maka untuk yang ini saya buat menjadi angka 3 mode landscape untuk ukuran screen width 600 dp. Kemudian selanjutnya kita juga mengubah style. Jadi style yang ini kita bisa tambahkan dulu. Untuk yang style originalnya kita bisa merubah style. Kalau modenya adalah landscape, maka stylenya bagaimana, agak lebih besar ukuran title text-nya, detail text-nya ya, dan juga detail pada tampilan yang lain juga kita bisa ubah-ubah menyesuaikan dengan mode-mode yang ada pada layoutnya, mode landscape, mode tablet, dan lainnya. Nah, di bagian style ini kita coba tambahkan beberapa dulu. Jadi di bagian ini saya tambahkan style, mungkin namanya adalah mungkin beri nama sendiri ya, mungkin sport detail text ya. Kemudian parent-nya itu kita ambil dari text appearance saja, dari app compat. Di situ banyak, saya ambil yang subhead ya, kemudian saya juga buat style lagi untuk sport title. Kemudian parent-nya itu saya ambil dari text appearance juga. Tapi ini untuk title ini lebih besar ukurannya, mungkin saya pakai yang headline saja. Kemudian untuk yang bagian detailnya juga bisa saya tambahkan untuk ukuran tablet. Jadi mungkin di bagian style yang ketiga itu mungkin saya tambahkan namanya sport detail title misalnya. Kemudian parent-nya itu mengacu kepada text appearance. Untuk yang detail title itu sendiri saya pakai yang headline seperti ini.
Nah, saya akan tambahkan juga style untuk mode yang lain. Jadi mungkin di bagian values ini saya klik kanan, kemudian saya pilih new, kemudian pilih values resource file. Di sini saya buat namanya adalah styles, ya. Sama saya beri namanya sama persis yang ada di sini, styles. Tapi yang menjadi perbedaan adalah di bagian available qualifiernya ini saya menggunakan atribut smallest screen width. Saya tambahkan, kemudian saya beri angka 600 dp. Nanti nama direktorinya berubah nama menjadi values min sw 600 dp. Kemudian saya klik OK. Nanti dibuatkan satu lagi, jadi ada dua file. Saya memilih yang bagian ini, saya copy paste saja, jadi Ctrl A, Ctrl C, kemudian Ctrl V, ya, Ctrl A, Ctrl V, duplikatkan semua. Tapi yang membedakan di sini adalah di bagian style pada parent di sport title-nya. Jadi di sport title ini parent-nya bukan lagi headline karena dia adalah bentuk tablet. Jadi mungkin saya buat ke bentuk display satu saja. Oke, nah kalau kita menggunakan display satu, artinya pada dalam keadaan nilai temanya itu mengacu kepada tema overlay compact dark, ya, itu membutuhkan sebuah atribut yang namanya adalah text color. Text colornya itu diambil menggunakan text color secondary, tapi di sini kita bisa tambahkan untuk memastikan saja warna yang mau kita tampilkan. Jadi yang di bagian sini saya akan coba, jangan saya tutup dulu, tapi saya buat slash style, tapi di dalam lingkup stylenya ini saya add-kan lagi item name, namanya mungkin atribut text color seperti ini. Nah, text colornya ini saya mengambil dari Android text color primary. Oke, text color primary saja. Kemudian di bagian style detail textnya ini sebetulnya saya bisa ubah juga parentnya, bukan lagi menggunakan subhead karena ini juga menggunakan tablet, ya, dengan ukuran yang cukup besar yaitu 600 dp widthnya. Maka yang bagian parentnya bukan lagi subhead, maka saya akan ubah menjadi headline untuk yang detail textnya. Kemudian kita akan ubah ke bagian list item row-nya. Jadi sebetulnya row list yang ada di cycle view ini bisa kita acu ke style yang baru saja kita tambahkan. Nah, untuk yang bagian title, yang di bagian TV title ini sebetulnya kita bisa tambahkan stylenya. Stylenya tidak lagi menggunakan text appearance app compact headline. Kita ubah saja langsung stylenya, tidak mengacu ke sini tapi mengacu kepada style yang baru kita buat, sport title. Kemudian juga yang bagian TV news title ini kita ubah juga stylenya, bukan lagi subhead tapi mengacu kepada style yang ada di sini, ya, sesuai dengan modenya nanti. Kalau modenya portrait, yang device biasa mengacu ke sini. Kalau yang dia tablet 600 dp dia mengacu ke sini, ya. Jadi yang ini kita buat saja langsung stylenya mengacu kepada, kalau yang tadi adalah sport title, ini adalah sport detail text, ya, sport detail text. Oke, yang subtitle juga sama. Yang ini kita ubah menjadi sport detail text. Selanjutnya kita ke bagian style lagi. Jadi kalau yang ini mungkin di bagian yang style SW600dp ini, sport detail title-nya ini bukan lagi headline karena dia ukurannya adalah 600 dp bentuk tablet, maka kita gunakan yang display saja. Mungkin saya buat display 3, ya. Kemudian untuk yang bagian activity detail XML, untuk bagian detail itu mengacu kepada style yang ini. Jadi kita buka di bagian layout, di bagian activity detail XML.
di bagian text view yang news title detail dan juga subtitle detail, ini kita ubah saja atau kita tambahkan style. Mungkin di bagian sini saya tambahkan style. Stylenya mengacu kepada sport detail title. Oh sorry, bukan detail title tapi detail text ya. Oke, kemudian yang di bagian text view untuk subtitle detailnya juga sama, kita tambahkan style. Stylenya adalah add style sport detail text. Kemudian yang untuk yang title, sendiri, title detail ini stylenya kita update ya, tidak menggunakan ini lagi tapi menggunakan sport detail title. Nah, supaya nanti detailnya bisa ditampilkan sesuai dengan mode device, maka sebetulnya ini sudah bisa langsung karena kita sudah menerapkan style masing-masing ya, sesuai dengan variabel style yang ada di dua ini, style dan style SW600dp. Kemudian di bagian style SW600dp ini sebetulnya di bagian sport detail title ini kita bisa tambahkan beberapa item lagi. Jadi mungkin saya ubah dulu ya, jangan langsung ditutup tapi saya hapus dulu slashnya, kemudian saya tambahkan slash tutup slash style setelahnya. Nah, di sini kita bisa tambahkan lagi beberapa item name untuk mungkin Android theme ya. Di sini mungkin Android theme-nya bisa kita tambahkan, mungkin mengacu kepada add style dari theme overlay app compact dark ya. Dan juga mungkin bisa kita tambahkan lagi beberapa atribut lain, mungkin Android text color. Text colornya mungkin kita ambil dari Android text color primary ya. Oke. Nah, kalau begitu saya akan langsung coba run ke device tablet. Di sini saya ada menambahkan Android Virtual Device Pixel C API 29. Nanti bisa gunakan API yang lain. Caranya adalah klik tombol icon AVD Manager yang ada di sini. Kemudian kalau ini masih kosong, tinggal diklik saja tombol Create Virtual Device. Kemudian diklik. Kemudian di sini ada beberapa device yang bisa kita gunakan sebagai emulator. Ada TV, ada phone ya. Ini phone-nya adalah Android device smartphone yang kita gunakan. Kalau mau menggunakan emulator ya tinggal pilih saja. Kemudian ada Wear OS ya, yaitu yang biasanya untuk watch, Android Watch. Kemudian ada tablet, ada otomotif, ini untuk yang mobil biasanya, automatic car. Nah, kita coba untuk menggunakan tablet, jadi pilih saja tablet. Kemudian kalau saya sih pilih Pixel C. Kemudian saya pilih next. Kemudian di sini ada beberapa OS yang mau digunakan pada device Pixel C. Di sini saya sudah terinstall Oreo, Nougat ya. Nah, tapi yang saya pilihnya adalah Android 10. Android 10 itu adalah Android Q. Kalau yang R ini adalah Android 11 yang baru saja rilis beberapa bulan yang lalu. Oke. Kalau saya sih pilih yang Android 10. Kemudian saya pilih next. Kemudian di sini ada mode portrait, mode landscape. Nah, pilih saja mode portrait. Kemudian grafiknya biarkan saja automatic dan juga jangan lupa enable device frame-nya dicentang ya. Selebihnya tidak ada konfigurasi. Kalau mau diklik show advanced setting-nya, ini sepertinya sudah menyesuaikan dengan konfigurasi ya. Tidak perlu, kita hide saja. Jadi pilih portrait. Kemudian langsung saja klik finish. Tapi kalau mau ngubah namanya nggak masalah, klik saja finish. Tapi kalau yang saya sudah ada, jadi saya hanya memperlihatkan saja bagaimana cara membuat virtual device untuk tablet. Kemudian saya cancel. Kalau sudah finish nanti terbuat satu list seperti ini, seperti yang punya saya. Kemudian saya bisa langsung saja saya tutup dulu.
Kemudian di bagian pinggiran sebelah kanan ini ada yang namanya emulator, bisa diklik emulatornya ya. Nanti muncul layar emulator seperti ini. Ada yang namanya emulator setting, pilih saja menu emulator setting, diklik. Kemudian di bagian tab emulator ini ada pilihan launch in a tool window, artinya ketika kita melakukan opsi pilihan ini kita cek, kalau kita cek maka emulatornya itu langsung ke embed, langsung masuk di dalam Android Studio, langsung jadi satu, tidak terpisah. Tapi kalau kita uncheck maka dia terpisah dari Android Studio. Ini adalah fitur baru di Android Studio 4.1. Jadi saya centang saja, kemudian saya klik OK langsung. Oke. Tidak ada lagi pilihan emulator setting karena kita baru saja menambahkan opsi cek untuk launch in tool window ya. Kemudian kita langsung saja di sini kita pilih device yang untuk tablet yaitu Pixel C API 29. Saya klik, kemudian saya klik run app ya. Ketika saya klik run app, pertama adalah dia harus melakukan atau menghidupkan dulu emulator tablet. Nah, ini adalah emulator tabletnya. Dia create dulu, dia launch, kemudian setelah launch baru di install aplikasinya ke tablet. Kita tunggu saja. Ini kita klik mode powernya, kita hidupkan. Nah, oke, ini tadi dalam keadaan power off ya, atau dalam keadaan lock. Ini udah tampil, udah terinstall. Ini adalah mode tablet. Oke. Kemudian di sini ada rotate, jadi kita bisa ubah. Ini adalah mode portrait, kita coba klik rotate right. Oke, ini adalah mode landscape ya. Mode landscape-nya, kemudian kita bisa rotate lagi, rotate lagi seperti ini. Nah, pada dasarnya adalah di bagian integer SW600dp ini grid column count-nya adalah 2. Jadi pada saat portrait ini jumlah kolomnya adalah 2. Nah, kita bisa juga mengubah mode tampilan emulatornya, tidak di embed di Android Studio seperti ini di bagian emulator, tapi kita bisa buat terpisah. Jadi caranya tinggal dimatikan saja dulu, kemudian mungkin di ini kita close, kemudian di bagian file, kemudian di bagian setting, di bagian emulator ini kita bisa matikan opsi untuk launch in a tool window-nya, kita uncheck, kemudian kita klik OK. Jadi ketika kita run device-nya itu otomatis dia langsung terpisah dengan Android Studio. Mungkin terus kita juga bisa ubah-ubah ya di sini di bagian edit mode. Sebetulnya untuk startup orientation-nya kita bisa ubah langsung ke mode landscape atau diawali dengan portrait. Kita coba ubah ke landscape, kemudian klik finish. Kemudian kita bisa run dulu device-nya seperti ini. Saya klik launch in AVD Manager in the emulator seperti ini. Nah, jadi ketika kita run dia langsung modenya adalah mode landscape seperti ini dan terpisah dari Android Studio. Mungkin yang ini kita close saja. Kemudian ini saya klik dismiss. Saya klik tombol power on-nya. Oke. Nah, ini udah start mode tabletnya dalam langsung mode orientation landscape. Ini banyak sekali pilihan untuk opsi emulator, mulai dari penggunaan location, display, kamera, dan masih banyak lagi. Oke, ini kita masih menunggu emulatornya dalam mode start ya. Kita tunggu saja. Oke. Kita akan coba run kembali aplikasinya ke device Pixel C, yaitu yang bagian emulatornya seperti ini. Ini kita bisa ubah-ubah si rotate ya, rotate ke kiri kanan seperti ini. Ini mode auto rotate-nya bisa kita ubah. Oke, kita bisa aktifkan mode auto rotate-nya seperti ini ya. Oke, jadi langsung bentuk 3.
Jadi sesuai dengan file integer XML yang ada di sini, yaitu mode landscape, dia langsung jadi 3 ya. Kemudian kita klik lagi, auto rotate-nya berfungsi. Yang tadi kenapa belum? Karena auto rotate-nya ini masih disable, kita harus aktifkan dulu ya. Oke, kemudian saya rotate kembali, ini 3, rotate sekali lagi, ini 1 ya. Ini jadi 2 ya. Oke. Nah, kemudian kita akan coba lanjut untuk bagaimana membuat aplikasi ini bisa support multibahasa atau disebut sebagai localization. Jadi di bagian string, kalau diperhatikan, string ini adalah kumpulan beberapa teks yang bisa kita jadikan variabel untuk kita load, baik itu di layout maupun di activity, fragment, dan adapter dan sebagainya di Java-nya. Nah, di bagian string ini sendiri bisa kita pisah untuk berbagai bahasa atau yang disebut sebagai teknik localization. Jadi kita bisa nambahkan stringnya ini lebih dari 1. String yang pertama mungkin untuk yang bahasa default ya. Kemudian yang string kedua mungkin bahasa yang lebih spesifik, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Melayu, atau bahasa Inggris untuk Inggris yang US atau Inggris yang Amerika ya. Atau Inggris yang UK ya. Nah, di bagian sini values kita bisa nambahkan, klik kanan kemudian pilih values resource file, kemudian kita beri saja langsung namanya adalah strings.xml, yaitu string saja pakai s ya. Kita samakan namanya dengan yang ada di sini, strings. Tapi yang menjadi perbedaan di sini adalah kita menambahkan available qualifier-nya itu, yaitu locally. Ya, ini adalah gambar icon dunia locally. Kemudian kita masukkan ke bagian chosen qualifier. Di sini bahasanya bisa kita pilih ya. Kita coba menambahkan bahasa Inggris, yaitu kita coba tambahkan N English. English itu diawali dengan EN untuk inisial country language-nya. Kita cari EN English. Oke, kemudian lebih spesifik lagi, English apa di regionnya, regionnya, wilayahnya. Mungkin kita pilih yang United States, yaitu US United States. Jadi English ini banyak, ada US, ada Australia, dan masih banyak lagi. Filter regionnya kita pilih yang US. Kemudian nanti langsung berubah nama directory name-nya menjadi akhiran min n, min rus. Min n ini artinya adalah language-nya adalah English, kemudian r itu menyatakan region, specific region. Regionnya adalah United States, US. R region, US adalah region yang kita pilih. Kemudian kita langsung saja klik, saya klik kembali US, kemudian saya klik OK. Kemudian terlihat perbedaan stringnya menjadi 2. Yang pertama adalah yang default bawaan, kemudian yang kedua adalah ada lambang bendera United States ya, yaitu bahasa Inggris pada region United States. Kita klik 2 kali string XML-nya. Kemudian kita copy saja dari string yang default ini, Ctrl A, Ctrl C, kemudian kita pastekan ke sini, Ctrl A, Ctrl V ya. Oke, yang menjadi perbedaan bahasa Inggris yang biasa sama yang US, perbedaannya adalah di bagian baseball ya. Sorry, bukan baseball tapi soccer ya. Kalau di US itu bukan soccer tapi football. Tapi kita coba ubah saja langsung football. Oke, saya copy, kemudian saya cari yang berhubungan dengan soccer, itu saya ubah semua menjadi football. Football yang ini, ini image yang nggak apa-apa. Jadi yang bagian untuk sport info sama sport title saja saya ubah. Oke, jadi ini sudah support 2 bahasa yang biasa saja ya, tanpa diubah. Kalau kita ubah ke lebih spesifik, yaitu bahasa Inggris region US, maka dia langsung mengikuti string yang ada di sini penamaannya. Kita langsung saja run ke device tablet emulator ya. Saya klik terminate.
karena aplikasinya masih terbuka, jadi harus di terminate dulu, tutup. Kemudian kita akan coba ganti bahasa. Ini football ya, artinya didetek bahwa ini adalah bahasa Inggris dengan regionnya adalah United States. Saya akan coba ganti dengan bahasa selain English di region United States. Mungkin di bagian pengaturan bahasa yaitu setting. Kemudian di bagian mungkin bagian language, kita akan coba ubah dulu. Ada di bagian bahasa. Di bagian sistem. Kemudian ada language and input, kita ubah dulu, kita pilih language. Kemudian ini ada United States ya, kebetulan kita pilih add language. Mungkin kita coba cari language yang selain English US. Mungkin kita coba tambahkan bahasa kalau Indonesia, saya coba cari Indonesia. Di sini saya search Indonesia, saya klik, kemudian ini sudah tertambah, kemudian saya drag and drop ya. Ini saya pilih yang bagian icon garis 3 ini, saya ubah urutan primary language-nya, bahasa utama menjadi bahasa Indonesia. Kemudian ini udah terubah, kemudian saya back, ini sudah berubah jadi bahasa Indonesia. Kemudian saya back, kemudian saya kembali ke aplikasi. Harusnya bukan lagi football tapi soccer. Oke, berubah ya, udah ya. Karena selain string English region United States, maka dia akan mengacu ke bahasa selainnya, yaitu bahasa yang default yang ini ya, yang tidak spesifik, yaitu dia akan menampilkan soccer ya. Ini juga soccer. Kemudian saya akan coba ubah lagi bahasanya ke bahasa English. Di bagian sistem, bahasa, masukkan bahasa, kemudian saya ubah Englishnya, saya menjadiin primary language, kemudian saya back, kemudian back lagi, kembali ke aplikasi, back yang pakai yang ini aja. Oke, kita lihat ini football ya. Oke, jadi udah sesuai dengan mendeteksi sistem language yang ada di device, baik itu tablet, smartphone, Android TV, dan otomotif dan sebagainya ya. Oke, jadi kurang lebih cukup dari saya materi mengenai bagaimana membuat sebuah tampilan dalam mode landscape, dan juga bagaimana aplikasi ini mendukung untuk tampilan multiple screen size seperti tablet dan ukuran lainnya, dan juga bagaimana membuat sistem localization, yaitu membuat sebuah aplikasi dengan berbagai macam bahasa. Oke, kalau begitu terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.